Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kembali lagi di pelajaran IPA. Jadi kali ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu usaha dan daya. Jadi kali ini adalah pesawat sederhana, itu katrol dan roda berporos. Nah, ini contoh dari katrol. Masih ingat ya, katrol seperti ini. Nah, nih roda berporos. Di sini ada sepeda, ada orang mengayuh sepeda. Nah, hubungannya apa dengan roda berporos? Sepeda adalah salah satu contoh dari roda berporos. Oke, kita mulai saja. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang konsep pesawat sederhana. Kita langsung masuk ke katrol. Materi pertama kita itu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Katrol memiliki kesamaan dengan pengungkit, yaitu terdiri dari titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Hanya ada perbedaan cara menggunakannya. Nah, ini yang contoh yang tadi ya, ini katrol. Nah, mana sih yang disebut titik tumpu? Nah, yang di tengah inilah. Yang di tengah inilah yang disebut dengan titik tumpunya. Kalau katrolnya seperti ini, beda lagi dengan katrol jenis yang lain. Nah, di sini ada W dan F. W itu beban, F itu gaya atau kuasa. Nah, secara umum, katrol dibagi menjadi tiga, yaitu tetap, bergerak atau bebas, dan katrol majemuk atau katrol berganda biasanya. Jenis katrol yang pertama ada katrol tetap. Adalah katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Nah, ini contohnya. Terus kayak yang tadi itu ya, yang awal ya. Ini katrol tetap nih. Ini beban, ini ada W. Oke. Nah, berdasarkan gambar, O berperan sebagai titik tumpu. Nah, titik tumpunya itu O, kayak tadi yang bergerak-bergerak tadi ya. B sebagai titik beban dan A sebagai titik kuasa. Dengan demikian, jarak OB itu lengan beban atau LB, dan jarak OA adalah lengan kuasa atau LK. Nah, katrol jenis ini biasa digunakan sebagai penggerek timba di sumur atau biasanya penggerek bendera, biasanya pada satu acara ya. Mekanis katrol tetap dirumuskan sebagai berikut. Ya, untungan mekanik selalu W dibagi dengan F awalnya ya. Nah, di sini FB itu gaya beban dibagi dengan gaya kuasa sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Nah, untuk katrol tetap, keuntungan mekaniknya itu selalu ingat ya, selalu satu. Nah, nih keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Terus ada katrol bergerak. Ya, katrol bergerak adalah katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Di gambarnya, ya. Terus berdasarkan gambar, di sini bukan O lagi yang sebagai titik tumpunya, tapi B. Titik tumpunya adanya di sini. Adanya di sini, bukan di sini, bukan, tapi nih ya. Nah, O sebagai titik beban dan A sebagai titik kuasa. Nah, justru O-nya itu bebannya ada di titik. Dengan demikian, di sini jarak OB atau lengan beban itu sama dengan jarak AB atau lengan kuasa. Nah, jarak AB itu sama dengan jarak OB, 2 OB. Artinya, keuntungan mekanis katrol bergerak adalah 2 karena beban
dipotong oleh 2 kali, atau jarak AB itu 2 kali jarak OB. Nah, katrol jenis ini biasa dipakai untuk mengangkat adonan semen ke lantai atas pada saat pembangunan gedung atau rumah. Nah, ini rumusnya. Sama seperti tadi rumusnya ya. Yang ketiga ada katrol berganda atau katrol majemuk, adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, berarti ini gabungan. Nah, semakin banyak katrol yang digunakan, semakin mudah untuk digunakan untuk mengangkut suatu barang. Keuntungan mekanik katrol majemuk bisa dilihat dari banyaknya lilitan tali. Contoh. Nah, sini. Ya, di sini menggunakan 3 katrol. Berarti ini keuntungan mekaniknya udah jelas punya 3. Atau lilitan talinya di sini ada 1, ada 2, ada 3. Ya, ada 3 lilitan. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 3. Kita masuk ke contoh soal. Ya. Sini hitunglah besar keuntungan mekanik dan kuasa dari katrol-katrol berikut. Berarti kita diminta mencari keuntungan mekanik dan kuasa. Di sini ada 2 katrol. Yang pertama ini ada katrol bebas, yang ini ada katrol berganda. Katrol bebas bebannya 20, sedangkan katrol bebas bebannya 60. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di pembahasan. Oke, yang pertama. Seperti biasa, untuk mencari jawaban itu harus diketahui dan ditanyakan ya. Yang diketahui di sini karena nomor 1 cuma beban doang, yang 2 juga cuma beban. Berarti di sini bebannya W sama dengan 20 Newton. Yang ditanyakan KM dan F, keuntungan mekanik dan kuasa. Untuk nomor 1, jawabannya karena katrol yang digunakan adalah katrol bebas, maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Ya, karena keuntungan mekanik rumusnya adalah W per F, sehingga kuasa F sama dengan W per KM. Jadi 20 per 2 sama dengan 10. Berarti di sini dengan gaya 10 Newton bisa mengangkat beban 20 Newton. Berarti lebih ringan. Yang kedua, sebenarnya sama. Nomor kedua itu sama caranya, hanya yang berbeda bentuk katrolnya saja. Kan? Sini bebannya 60 Newton. Yang ditanya sama kayak nomor 1, keuntungan mekanik dan kuasa. Nah, karena menggunakan katrol berganda ya, dengan 3 lilitan ini 1, 2, 3 ya kan. Maka keuntungan mekaniknya 3. Sehingga KM ini sama seperti ini langsung. W-nya 60 dibagi 3 sama dengan 20 Newton. Artinya dengan gaya 20 Newton kita bisa mengangkat 60 Newton. Jadi cuma sepertiganya saja. Selanjutnya ada roda berporos. Apa itu roda? Dalam ilmu fisika, roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos termasuk ke dalam jenis pesawat sederhana. Sudah sejak lama manusia menggunakan roda untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan. Manfaat roda berporos adalah 1, memudahkan gerak, terus meningkatkan kecepatan dan memperbesar gaya. Nah, ini fungsinya. Umumnya roda berporos dapat digunakan untuk sarana transportasi seperti gerobak, sepeda, dan mobil untuk keperluan angkut. Sekarang masuk ke bagian dari roda berporos. Ya, roda berporos itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama roda dan poros. Poros itu as ya. Poros itu as. Nah, roda adalah objek berbentuk lingkaran yang biasanya berjeruji, ya kan? Terus untuk poros adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat biasanya. Poros berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerak roda. Jadi jika roda berputar, maka poros akan ikut berputar dengan putaran roda, biasanya lebih besar dari putaran poros. Nah, di sini ya, bagian-bagiannya di sini ada rodanya. Di sini porosnya. As itu artinya poros ya. Poros itu artinya as ya. Nah, karena roda itu punya jari-jari. Nah, kita untuk jari-jari roda kita sebut dengan RB.
besar, sedangkan jari-jari poros kita sebut dengan R kecil. Di sini ada F kuasa, berarti F ya. Kalau F beban itu W. Oke. Sini ada prinsip kerja roda berporos, ya kan? Prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, sedangkan gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Kecepatan dihasilkan dari perbandingan jari-jari roda terhadap jari-jari poros. Keuntungan mekanik roda berporos. Nah, karena roda berporos itu salah satu jenis pesawat sederhana, maka ada untungan mekanik. Keuntungan mekaniknya adalah perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Oke, kita lihat dengan dari tadi dulu ini, dari gambar yang tadi ada roda, nanti ada R besar, ada gandar itu berarti poros ya, ada R kecil, terus ada beban W, kuasa F. Kalau misalkan kita rumuskan, keuntungan mekanik biasa W per F, berarti F beban dibagi dengan F kuasa, ya, sama dengan jari-jari roda R besar dibagi dengan jari-jari poros R kecil. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini sebuah roda yang memiliki poros dengan diameter, maaf, ada kesalahan di sini, seharusnya 50 cm ya. Jadi sebuah roda diameternya 50 cm berputar dengan beban dan kuasa 35 Newton dan 7 Newton. Tentukan besar jari-jari poros dan keuntungan mekanik dari sistem. Nah, ditanyakan jari-jari poros dan keuntungan mekaniknya. Oke, untuk pembahasannya pertama seperti biasa diketahui. Karena di sini diameter, kita D-nya D besar ya, karena di sini karena buat roda. Kalau diameter jari-jari yang kecil poros itu dikecil misalkan ya, kita biar bisa ada perbedaan. Terus di sini ada beban, maaf W-nya turun W kecil ya, bebannya 35 Newton, terus F-nya 7 Newton. Yang ditanyakan jari-jari poros atau R kecil dan keuntungan mekanik. Oke. Nah, karena dia yang dikatakan diameter, sedangkan di keuntungan mekanik itu harus jari-jari, kita harus mencari R-nya dulu. Karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, sehingga jari-jari itu adalah setengah kali diameter. Jadi setengah kali 50, ingat ya, ini tuh 50. Sama dengan 25 cm. Tadi kan salah, ada kesalahan ya. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. Di sini kan KM sama dengan W per F tadi itu ya, sama dengan R besar bagi R kecil. 35 per 7 sama dengan 5 per R kecil. Sehingga kalau kita kali silang, R kecil sama dengan 25 kali 7 per 35 sama dengan 5 cm. Sehingga untuk mencari keuntungan mekanik, R besar per R kecil ya, atau W per F sama aja, yang W per F. Hasilnya 35 per 7 atau 25 per 5 sama dengan 5. Ingat, keuntungan mekanik tidak ada satuan, sedangkan untuk yang ini ada satuan, beda ya. Kalian harus bisa membedakan mana keuntungan mekanik, mana jari-jari, dan mana kuasa atau mana beban. Paham ya? Nah, itu saja. Jadi jari-jari poros dan keuntungan mekaniknya adalah 5 cm dan 5 gitu ya. Oke, kita sampai sini. Berusahalah dengan sebaik mungkin dan semangatlah dalam belajar. Terima kasih telah mempelajari materi dengan baik. Oke anak-anak, pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini saja ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Saya akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat dalam belajar. Sampai bertemu kembali. Dadah.